Shalom sahabat Aku dan Dia, senang sekali saya Anis Priambodo dapat menemani Anda kembali untuk beberapa menit ke depan. Kali ini saya akan membahas tentang taat kepada Allah. Doa saya, semoga berkat Tuhan selalu menjadi bagian Anda. Selamat mendengarkan. Sahabat Aku dan Dia, Kisah Para Rasul 5 ayat 29 berkata, tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Mengapa kita harus taat kepada Allah? Konsep umum ketaatan baik dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru berkaitan dengan mendengar kepada otoritas yang lebih tinggi. Salah satu istilah Yunani untuk ketaatan menyampaikan gagasan, memposisikan diri di bawah seseorang dengan tunduk kepada otoritas dan perintah mereka. Dan kata Yunani lain untuk taat dalam Perjanjian Baru berarti percaya. Menurut Holman, dari Ilustrasi Bible Dictionary, definisi singkat dari ketaatan adalah mendengar firman Tuhan dan bertindak sesuai dengan itu. Kemudian dari Earthman Bible Dictionary menyatakan, mendengar atau kepatuhan melibatkan pendengaran fisik yang menginspirasi pendengar dan kepercayaan yang pada akhirnya memotivasi pendengar untuk bertindak sesuai dengan keinginan orang yang memerintah. Jadi ketaatan kepada Tuhan berarti mendengar, percaya, tunduk, dan berserah pada Tuhan dan firman-Nya. Sahabat Aku dan Dia, sebagai manusia yang hidup pasti kita mempunyai keinginan. Dan untuk mencapai keinginan itu dibutuhkan usaha yang disertai ketaatan melakukan usaha sampai mencapai keinginan tersebut. Sebagai seorang Kristen, kita sedang menuju sebuah tempat di mana Kristus ada. Nah, untuk sampai ke tempat itu, ada panduan yang diberikan oleh Kristus kepada kita, dan kita harus melakukannya dengan ketaatan. Seorang Kristen adalah pengikut Kristus, sehingga kita harus meneladani Kristus dalam hal ketaatan. Filipi 2 ayat 8, dan dalam ketaatannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Inilah beberapa alasan mengapa taat kepada Allah. Pertama, kitab 1 Yohanes dan 2 Yohanes dengan jelas menjelaskan bahwa ketaatan kepada Allah menunjukkan kasih kepada Allah. Tuhan yang penuh kasih menyuarakan untuk kita mengikuti perintah-Nya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintah-Nya, sebab inilah kasih menurut perintah-perintah-Nya. Perintah-perintah-Nya itu tidak berat. 1 Yohanes 5 ayat 2-3. Kualitas kasih kita akan terlihat dari ketaatan kita. Kasih bukan hanya ungkapan, tetapi sebuah bukti tindakan yang diperlihatkan melalui ketaatan. 2. Ketika kita menaati Tuhan, kita menunjukkan kepercayaan dan iman kita kepadanya. 1 Yohanes 2 ayat 3-6. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintah-Nya. Barang siapa berkata, aku mengenal Dia, tetapi tidak menuruti perintah-Nya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup.
Di dalam Yohanes 15 ayat 10, "Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya." Saat kita mendengar dan melakukan apa yang Dia katakan, itu menunjukkan kualitas pengenalan kita kepadanya dan juga menunjukkan kualitas kepercayaan kita kepada Dia. Kepercayaan kita terhadap apa yang Dia perintahkan, kepercayaan kita terhadap pertolongan yang Dia lakukan, kepercayaan terhadap keperkasaannya, dan kepercayaan terhadap perkataannya yang adalah benar. Seperti halnya kasih ditunjukkan melalui ketaatan, iman juga ditunjukkan melalui kualitas ketaatan. Yang ketiga, menaati Allah berarti juga mencintai dan setia kepadanya. Taat kepada Allah membawa konsekuensi kita harus selalu berpegang pada perintah-Nya dan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Yohanes 14 ayat 21, "Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya." 4. Ketaatan adalah perintah Allah. Ulangan 13 ayat 4. "Tuhan Allahmu harus kamu ikuti. Kamu harus takut akan Dia, kamu harus berpegang pada perintah-Nya. Suaranya harus kamu dengarkan. Kepadanya harus kamu berbakti dan berpaut." Sahabat, apa manfaat bagi kita untuk menaati, mengasihi, dan setia kepada Tuhan? Ada banyak manfaat, dan saya akan membagikannya kepada Anda. Pertama, kita akan memperoleh hidup yang kekal. 1 Yohanes 2 ayat 17. "Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya." Kedua, berkali-kali kita membaca dalam Alkitab bahwa Tuhan memberkati dan menghargai ketaatan. Kejadian 22 ayat 18. "Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku." Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Keluaran 19 ayat 5. Dalam Lukas 11 ayat 28, "Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Dalam terjemahan lain, memeliharanya itu melakukan. Tuhan sangat menghargai mereka yang mendengarkannya dan melakukan apa yang Dia katakan. Ini adalah standar menjadi pengikut-Nya atau yang sekarang kita sebut sebagai orang Kristen. Tanpa ketaatan, tanpa melakukan apa yang Dia perintahkan, sesungguhnya kita tidak layak disebut pengikut Kristus. Yakobus 1 ayat 22-25, "Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakan, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya." Sahabat aku dan dia, tanpa ketaatan, tanpa melakukan apa yang Dia perintahkan, sesungguhnya kita tidak layak untuk disebut pengikut Kristus.
1 Samuel 15, 22-23. Tetapi jawab Samuel, "Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan, sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka Ia telah menolak engkau sebagai raja." Sahabat, jangan pernah berpikir persembahan kita dapat menggantikan ketaatan kita. Kalau zaman sekarang lebih sering adalah ketaatan diganti dengan pujian dan penyembahan. Di mata Tuhan, ini adalah dua hal yang berbeda. Jangan pernah mengira pujian dan penyembahan kita dapat menggantikan kehidupan kita dalam ketaatan. Yang berikut adalah ketaatan Kristus yang sempurna memulihkan persekutuan dengan Allah bagi semua orang yang percaya kepadanya. Roma 5 ayat 19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Jadi apa yang akan kamu bawa dalam kehidupanmu? Kematian atau kehidupan? Saat kita taat, kita membawa kehidupan. Saat kita tidak taat, kita menghidupi kematian dan kutuk di dalam hidup kita. Hiduplah dalam ketaatan dan kehidupan. Hanya Kristus Yesus yang sempurna, karena itu hanya Dia yang bisa berjalan dalam ketaatan. Tetapi ketika kita membiarkan Roh Kudus mengubah kita dari dalam, kita tumbuh dalam kekudusan. Ini dikenal sebagai proses pengudusan, yang juga dapat digambarkan sebagai pertumbuhan spiritual. Semakin kita membaca firman Tuhan, menghabiskan waktu bersama Yesus dan membiarkan Roh Kudus mengubah kita dari dalam, semakin kita tumbuh dalam ketaatan dan kekudusan sebagai orang Kristen. Beginilah firman Tuhan penebusmu, yang Maha Kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah, seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Maka keturunanmu akan seperti pasir, dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Yesaya 48 ayat 17-19. Sahabat aku dan dia, kita tidak belajar ketaatan dalam semalam. Itu adalah proses seumur hidup yang kita kejar dengan menjadikan tujuan hidup kita. Hidup dalam ketaatan membawa perubahan hidup menuju Kristus. Tanpa ketaatan, tidak seorang pun dapat menjadi seperti Dia. Berjuanglah untuk mendengar dan melakukan. Berproseslah dalam segala perintahnya. Alamilah keilahiannya dalam hidup Anda, jadilah pengikutnya, dan sesungguhnya dengan taat kepada Allah. Sahabat aku dan dia, sampai di sini pertemuan kita kali ini. Bila Anda ingin membagikan kisah atau Anda ingin memberi usul maupun pertanyaan, hubungi kami melalui SMS atau WA ke nomor 081 333 777 386. Akhirnya saya Anis mohon pamit, sampai jumpa.